putriku. Pertama-tama, yang membuat semua ini terjadi harus menerima kesalahannya. Akar dari semua masalah ini adalah anak itu. Kekuasaan mengubah dirimu, menantu termuda keluargamu, menunjukkan sifat aslinya saat menjadi kepala desa. Aku tidak percaya ini. Nenek juga menyalahkan dirimu. Bagaimana nenek bisa melakukan itu? Aku sangat sedih mendengarnya. Kau pasti sangat menderita. Kau pasti marah. Bagaimana kau bisa melakukan kesalahan besar seperti ini? Apalagi kepada mereka yang menganggapmu sebagai putrinya sendiri. Gori, apa kesalahan Anandi? Kenapa kau sepertinya menyalahkan dia? Tidak, Jagat, aku tidak menyalahkan Anandi. Tentu saja tidak. Tolong Anandi, jangan pikir aku menyalahkanmu. Kau sama sekali tidak melakukan kesalahan. Yang kau lakukan itu benar. Tapi Anandi, dalam sudut pandang nenek, nenek mungkin berpikir anak yang dianggap sebagai cucunya sendiri, bahkan nenek memilihnya daripada cucu kandungnya. Nenek memberimu pendidikan sehingga kau bisa menjadi kepala desa. Sekarang, kau mengambil keputusan melawan putra tertuanya. Dan juga di hadapan warga desa. Itu hinaan bagi keluarganya, Jagat. Siapa yang bisa menerimanya? Tidak. Jika ini dilakukan oleh orang asing, nenek mungkin tidak akan terluka. Tapi, jika orang yang dianggap cucunya sendiri, jika dia melawan keluarganya sendiri, itu pasti menyakitkan. Anandi pasti mengerti apa yang aku maksud. Anandi melakukan apa yang harus dia lakukan. Dia melakukan tugasnya sebagai seorang kepala desa di sana. Dia tidak berniat menyakiti atau menghina keluarganya sendiri. Kau tahu itu kan? Dan dia tidak akan pernah melakukannya. Iya, Jagat, tapi... Apa kau tahu apapun, Gauri? Tentang apa yang terjadi di Jaitsar? Lalu bagaimana kau bisa mengomentari tentang masalah ini? Anandi adalah kepala desa kami, dan sudah tugasnya untuk memberikan keadilan tanpa memihak pada siapapun. Kepala desa diperlakukan seperti dewa. Kau pasti tahu itu kan? Kau tahu betapa dihormatinya mereka. Iya, tapi apa menurutmu ini adil? Mempertaruhkan reputasi keluarga kita untuk itu. Pertama, aku rasa tidak ada salahnya kalau mengakui kesalahan sendiri. Dan kedua, akan lebih baik kalau kau tidak bicara tentang apa yang benar dan salah. Setelah semua kesalahan yang kau lakukan, kau tidak berhak menyalahkan orang lain seperti ini. Langsing, sudah diam. Kenapa kau membesar-besarkan masalah ini? Jangankan orang lain, bahkan anggota keluargamu sendiri tidak bisa memaafkan dirimu, Gauri. Karena orang tuamu tahu benar bahwa perbuatan putrinya tidak benar. Langsing! Bukan sekarang saja. Setiap generasi mendatang pun akan mengutukmu untuk hal ini. Karena kau sudah merusak pernikahan orang lain. Diam, Langsing. Pernikahan seseorang telah hancur karena dirimu. Kau bukan saja menyakiti wanita yang tidak bersalah, tapi juga seluruh keluarganya. Kau telah memisahkan seorang putra dari orang tuanya dan juga keluarganya. Kesalahanmu ini tidak akan bisa dimaafkan. Sudah cukup, Langsing, cukup. Hentikan omong kosongmu itu sekarang. Gori adalah istriku. Kau tidak berhak menyalahkan dia dan bertindak seperti itu kepadanya. Kau mengerti? Istri. Kalau begitu beritahu apa yang kau sebut sebagai istrimu. Untuk tidak melewati batasnya. Kenapa berani sekali dia menyalahkan Anandi dan juga menghinanya, Jagdis? Untuk apa aku membawa Anandi kemari? Agar dia, yang kau sebut sebagai istrimu, bisa mengatakan apapun pada Anandi dengan dukungan darimu. Demi dewa, Langsing, tutup mulutmu. Jagat, tolong minta dia untuk berhenti berteriak. Aku pusing, aku tidak kuat lagi. Ini tidak baik untuk bayi kita. Gori, duduklah. Kau lihat, jangan khawatir. Sekarang dia berulah lagi. Sudah aku bilang tutup mulutmu. Hentikan omong kosongmu itu. Kau tidak lihat kondisi Gauri sekarang?
terjadi sesuatu pada istriku dan bayiku, aku akan melenyapkanmu di sini. Kau mengerti? Aku akan melenyapkanmu. Cerdiknya diriku. Alasanku membawa Anandi ke sini berhasil aku capai. Sekarang selain Anandi, aku juga yakin jagat hanya menjadi milikku. Sudah aku bilang ibu mertua, aku yang akan menang kan? Apa yang kalian lakukan? Kenapa kalian bertengkar? Gauri sedang sakit. Kau harus mengurusnya. Lalsing, sudah cukup. Pergilah sekarang. Kau tidak apa-apa lagi, Anandi. Lalsing, pergilah. Aku akan mengambil air. Gauri, kau baik-baik saja? Ini, minumlah. Kau sudah merasa lebih baik? Syukurlah, aku takut sekali. Aku takut kalau kau... Abaikan saja perkataan Lalsing tadi. Kau sudah tahu sifatnya bagaimana. Jaga saja dirimu dan juga kesehatanmu. Jangan pikirkan yang lain. Iya, Jagat. Kau benar. Lalsing tidak pernah melewatkan kesempatan untuk mempermalukan aku. Dan entah kenapa Anandi menganggap kalau aku ini salah. Walau aku tidak melakukan apapun. Jagat, apa salahnya kalau Anandi membawa patung itu? Seperti yang lain, aku juga ingin nenek baik-baik saja. Aku ingin nenek selalu sehat. Apa salahku? Kenapa Anandi harus membesar-besarkan masalah ini? Ibu memanggil kami. Ya. Aku baru memikirkan ini, Fasan. Untuk kesehatan kakakku, kita semua harus berdoa kepada Dewi. Mungkin Dewi akan mendengarkan doa dari kita semua. Jika memang mungkin, aku ingin kalian mengunjungi kuil besok. Berikan persembahan. Dan jangan lupa berdoalah untuk kesehatan bibimu. Baik, Ibu. Tapi jika kau punya pekerjaan penting, aku akan menyuruh Byron. Dia akan ke kuil bersama Sumitra. Tidak, Ibu. Pekerjaan akan selalu ada. Kesehatan bibi jauh lebih penting. Jangan khawatir, Ibu. Aku dan Gena akan pergi besok. Pergilah lebih awal, agar kalian bisa pulang sebelum malam. Baik, Ibu. Karena ulah Gauri, Anandi. Aku heran dengan reaksi Jagdis. Apa yang terjadi padanya? Apa dia tidak bisa melihat kelicikan Gauri? Atau dia tidak ingin memahaminya? Aku tidak mengerti apa niat Gauri sebenarnya. Anandi, bagaimana kau bisa sesabar ini? Kenapa kau tidak marah saat dia mengatakan hal itu? Setelah mendengar semua itu, kau masih diam saja. Seakan tidak terjadi apapun. Di dunia ini, kebaikan
kebaikanmu tidak dihargai, Anandi. Dan orang seperti Gauri mengambil keuntungan dari kebaikanmu. Lalu kira-kira apa yang akan terjadi kalau paman sampai tahu apa yang mereka lakukan pada dirimu? Tidak, Lalsi. Kita tidak akan mengatakan apapun tentang apa yang terjadi di Mumbai. Jika mereka tahu, mereka akan semakin terluka. Lalsi, kau mendengarkan aku kan? Jangan beritahu siapapun. Kau mengerti? Lalsi, kau bisa mengerti kan? Baiklah. Aku hanya menunggu besok saja. Dari yang kupahami tentang keluargaku, aku sangat yakin mereka akan melakukan yang aku duga. Sekarang, semuanya tergantung kepada Dewi. Jika rencanaku ini bekerja, itu bagus. Dahlia Kamper Toilet Bowl, usir serangga, hilangkan bau. Tapi jika tidak, maka hasilnya akan sangat buruk. Ya, kita lihat apa yang akan terjadi besok. Baiklah. Semakin kau menjauhi Jagat, semakin baik untuk kita bertiga. Jagat ini, dia tidak bisa berpisah denganku walaupun untuk sesaat saja. Jika bisa, dia akan selalu menghabiskan waktunya bersamaku. Tolong bantu aku. Saat kau kembali, beritahu ibu mertua kalau anaknya hidup dengan nyaman di sini. Dia benar-benar bahagia di dunia kecilnya. Dan menantunya menjaganya dengan sangat baik. कैसी है ये उदासी छाई मेरे दिल कैसी गहरी है ये तन्हाई मेरे दिल राहों में यादों की खामोशी बरसे आँखों में जो गम है आंसू कतर से ये बता ये क्यों हुआ बुझ गया क्यों भर दिया कैसी है ये उदासी छाई मेरे दिल. Untuk pertama kalinya Anandi datang ke rumahku. Dan apa yang terjadi hari ini, kurasa tidak baik. Anandi pasti merasa sedih. Sedih dengan masalah di rumahnya. Dan sekarang harus mendengar semua ini di sini. Aku tidak bisa melakukan apapun untuk Anandi. जो भी मिला वो खो गया तुझको पता है ऐसा ही सदा होता है जाना ही था वो जो गया दिल तू अकेला ऐसे क्यों भला रोता है भूले जो है तुझको अब उनको भूल जा तू भी वरना मेरे साथ यादों के जख्म का तू भी मान जा ए दिल मेरे भूल जा
शिकवे गिले कैसी है ये उदासी छाई. Aku tahu, Anandi. Kau pasti merasa terluka. Aku hanya berharap kalau semuanya baik-baik saja di Jaitsar sekarang. Dan aku harap semua orang akhirnya sadar kalau yang kau lakukan itu ada benarnya. Apapun kata Gori, aku masih percaya keputusanmu tidak salah. Jangan marah padaku. Aku hanya ingin yang terbaik untuk Nandu. Tapi apa yang Nandu lakukan? Ibu, Nandu menunjukkan tanda-tanda kleptomania. Apa? Apa yang kau katakan, Sukna? Itu tidak mungkin. Nanduku tidak mungkin melakukan itu. Untuk apa dia melakukannya? Apa yang dia tidak miliki? Sehingga dia sampai harus mencuri. Itu tidak mungkin. Ibu, ini bukan karena kebutuhan, tapi kebiasaan. Dan kita harus menyingkirkan kebiasaan buruk ini dari Nandu. Sama seperti ibu. Sebelumnya aku juga tidak mempercayainya. Aku hanya berpikir kalau Nandu hanya bersikap nakal seperti biasa. Dan karena dia nakal, dia mengambil mainan Fahrun. Tapi ini sering sekali terjadi. Setiap Nandu datang ke rumah, tanpa mengatakan apapun, tanpa meminta izin dari siapapun, dia mengambil mainan Fahrun dan juga mainan Sagun tanpa pernah mengembalikannya. Sukna, apa kau orang asing bagi Nandu? Nandu masih kecil. Karena dia begitu menyayangi Fahrun dan Sagun, dia pasti berpikir dia tidak perlu memberitahu mereka. Ibu, jika hanya ini terjadi di rumahku, mungkin aku tidak akan mengatakan apapun. Kemarin aku menjemput Fahrun dan Sagun di sekolah. Aku melihat Nandu bertengkar dengan anak lain. Ayahmu bisa kehilangan pekerjaannya seperti Pak Rameswar nanti. Tolong jangan bicarakan ini dengan keluargamu ya. Nandu, katakan yang sebenarnya. Apa teropong ini milik anak itu? Tidak, Kakak. Ini adalah milikku. Aku membelinya setelah menabung uang jajanku, Kak. Jika masalah ini menyebar sampai ke desa, lalu apa yang akan dipikirkan semua orang? Keluarga kita akan dipermalukan, Ibu. Warga desa akan menyalahkan Nandu untuk setiap masalah. Setelah sekali melakukan kesalahan, dia selalu dianggap bersalah. Tapi aku tidak akan membiarkan itu terjadi pada Nandu. Biar aku jelaskan semuanya sekarang juga. Ibu, Ibu dengarkan aku dulu. Ibu mau kemana? Ibu, tunggu. Ibu, Ibu. Nandu, ikut denganku sana. Kemana? Ayo ikut denganku. Ibu, Ibu dengarkan aku dulu. Sukna,
jika ibumu tidak mendengarkanmu? Kenapa kau mengejarnya? Jangan ikut campur. Nenek, ibu sangat marah sekali. Entah apa yang akan ibu lakukan. Aku sangat takut, Nenek. Dia ibumu. Dia tahu harus mengatakan dan melakukan apa dalam hal ini. Hah? Tunggu di sini sampai dia kembali, ya. Mari kita lihat apa yang akan terjadi. Salam, Bu. Siapa itu, Nak? Bu Sumitra? Silakan masuk, Bu. Tidak perlu. Aku hanya ingin menanyakan sesuatu padamu. Ada apa, Bu Sumitra? Apa ini alasan Nando dan Sure saling bertengkar? Iya, itu teropongku. Tidak. Itu bukan miliknya. Tidak, teropong itu milikku. Bibi dengar itu kan? Sudah aku bilang teropong ini adalah milikku. Iya, Nak. Mereka berdua masih anak-anak. Hari ini mereka bertengkar. Besok mereka akan berteman lagi seperti biasa. Ini hanya mainan. Tidak usah dipikirkan lagi. Apa bedanya siapa yang memainkan teropong ini? Lalu kenapa kau tidak memikirkan ini saat kau menuduh Nandu mencuri teropong ini? Bu Sumitra, aku tidak ingin membesar-besarkan masalah ini. Karena apa yang terjadi kepada para Meswar. Tapi yang kukatakan itu memang benar. Dan putraku, dia mengatakan yang sebenarnya. Dia tidak berbohong. Jadi maksudmu, teropong ini adalah miliknya Sures? Dan Nandu mencuri teropong Sures? Ya, teropong itu milikku. Nandu mengambilnya dan dia tidak mau mengembalikannya. Hei, dasar kau pembohong. Lihat saja ya besok di sekolah. Aku akan menghukummu nanti. Nandu! Aku sedang bicara, bukan? Sures, apakah mungkin kalau teropongmu hilang dan kau berpikir kalau teropong milik Nandu ini adalah milikmu, begitu? Tidak, Bu. Aku melihatnya mengeluarkan teropong itu dari tasku. Aku sudah menulis namaku di teropong itu. Pasti ada di teropong itu. Lihat saja. Nandu, Bibi, dia pasti menulisnya saat dia mengambil teropongku kemarin itu. bohong. Kau pembohong besar, Nandu. Kau juga sudah membuat Sohan jatuh dan kau berbohong soal itu. Kau selalu mengambil barang-barang teman-teman. Kau bahkan mencuri video game Madaf. Dan kali ini, kau mencuri teropongku. Semua teman sekolah kita tahu kau suka mencuri, tapi tidak ada yang berani mengatakannya. Hei, jangan banyak bicara atau aku akan minta ayahku untuk memecat ayahmu nanti. Ayahmu pasti akan dipecat. Sejak kapan kau mulai berani mengancam orang lain? Jangan berani melakukan ini lagi. Nandu! Nenek! Ada apa, Nandu? Nenek, Bibi kasar kepadaku. Bibi menamparku. Aku tidak akan pernah bicara lagi kepada Bibi. Tidak akan. Nandu jangan menangis, Nandu. Nandu berhenti. Sudahlah, Nandu. Biarkan Nandu sendiri saja.
Tapi nenek, dia... Apa yang terjadi dengan mereka? Pertama Nandu menangis dan sekarang Sumitra. Ayah, Tolong jangan bicarakan ini dengan keluargamu. Atau suamiku akan kehilangan pekerjaannya. biar aku jelaskan semuanya sekarang juga. Ibu, Nando ikut dengan... Tapi kemana? Ikut aku dulu. Aku tidak tahu apa yang terjadi di rumah Sures. Sekarang aku tinggal menunggu Fasan dan Gehna pulang. Kami sudah selesai berdoa, Ibu. Tadi pendeta menanyakan Ibu. Ibu, ini persembahan Dewi. Makan, bawa ini ke dalam. Ayah, ibu! Ibu, ayah! Nandu, ada apa sayang? Kenapa kau menangis? Ada apa Nandu? Katakan pada ibu apa yang terjadi. Sumitra, kalau kau tidak mengatakan, kami tidak tahu masalahnya. Apa yang terjadi, Sumitra? Ibu, Bibi tadi menamparku, Bu. Kakak, cepat turun! Gena, Nandu telah... Siapa yang sudah memberikan kakak hak untuk menampar anakku? Gena, dengarkan aku dulu. Aku sudah cukup mendengarkan, kakak. Aku sudah cukup mendengarkan. Pertama dari Anandi. Sekarang aku harus mendengarkan darimu juga. Untuk apa aku harus mendengarkanmu? Aku benar-benar tidak mengerti. Setelah putraku dilukai oleh warga desa ini, sekarang keluarganya sendiri juga ingin menghukumnya. Aku pikir hanya Anandi yang punya ego besar. Aku pikir kakak menganggap Nandu sebagai anak kakak sendiri.